Hai everyone, kembali lagi dengan Miss Yuli di sini. Jadi di hari ini seperti yang kita sudah bahas di reel sebelumnya, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moms and dads tentang parenting, tentang Rise dan apapun itu. Jadi beberapa hari yang lalu tim Rise sudah meluncurkan ya kolom pertanyaan. Jadi kita sudah dapat pertanyaan dari moms and dads dan kita akan jawab sekarang juga. Oke, pertanyaan yang ini akan aku jawab duluan. Bagaimana sih Miss cara supaya kasih sayang dari ibu dan anak itu seimbang? Mungkin maksudnya supaya anak merasa kasih sayang dari mamanya dan papanya sama kali ya Mams ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya case-nya seperti ini, kita mungkin ada keraguan juga, takutnya anak nanti ngerasa, kayaknya mamaku lebih sayang aku deh, atau oh papaku lebih sayang sama aku deh. Jadi kita ada dua keywords-nya. Yang pertama itu harus ada komunikasi dari mama dan papanya juga. Jadi dari mama dan papa, lalu dari parents ke anaknya. Kalau dari mama ke papa, kuncinya adalah seimbang. Jadi dibicarakan dulu nih Mams, misalnya kita mau membahas tentang pendidikan anak. Jadi jangan cuma hanya satu pihak saja yang mengurusi tentang sekolahnya misalnya, tapi papanya juga. Jadi mungkin mamanya yang akan nanti kontak ke missnya, ke teachersnya, tapi nanti papanya yang bantu mengerjakan PR di rumah. Papanya yang nanti menanyakan ke anaknya, hari ini tadi di sekolah belajar apa? Gitu. Jadi anak juga bisa lihat nih, oh mamaku yang mengurusin ke sekolah nih, tapi papaku juga bantuin aku loh dengan pekerjaan rumah. Jadi seimbang seperti itu. Lalu kedua, jika ada sesuatu yang bisa dipuji atau direspons, itu juga harus datang dari dua pihak. Gitu. Jadi kalau tangki cintanya anak itu sama-sama seimbang. Dari mamanya, meskipun ya mam, kita kan love language-nya beda-beda. Mungkin papanya lebih ke physical touch. Papanya bisa tap anaknya, bilang, oh you're doing great job today when you're learning. Seperti itu. Atau mamanya tipe-tipenya lebih suka words of affirmation gitu kan. Jadi memujinya lebih panjang atau apa. Tapi memang harus diingat dua-duanya harus menunjukkan reaksi yang sama, dukungan yang sama. Seperti itu. Jadi tidak ada kejomplangan nih antara mama dan papa. Kadang-kadang kita mikir, oh ya udah deh, mamanya kan juga sudah merespon. Oh papanya juga tadi sudah memuji. Ya udah deh, kita nggak usah. Jangan seperti itu ya, moms and dad. Jadi kita harus seimbang juga. Nah, lalu kedua, kalau dari mama dan papanya juga dalam memutuskan apapun yang berhubungan dengan anak, ini mungkin moms and dad juga sudah tahu ya mungkin ya, harus ada kesepakatan bersama. Jangan sampai nanti ada kayak perkelahian atau misalnya kayak beda pendapat gitu. Mungkin beda pendapat ada, tapi kan kita harus fokus dengan goals kita, yaitu anak kita. Jadi kita sama-sama kompromi, sama-sama cari jalan keluarnya, jalan tengahnya seperti apa. Ada kalanya mungkin, ternyata dari papanya idenya ternyata lebih bisa masuk nih ke anak. Meskipun dua-dua idenya sama-sama bagus, tapi setelah kita pikir-pikir, sepertinya idenya papa lebih cocok sama personality anak. Ya udah, berarti kali ini kita pakai idenya papa. Lalu yang kedua misalnya, kayaknya saran dari mamanya lebih bisa masuk deh dengan jadwalnya anak. Misalnya kita ngomongin les-lesnya ya, les-lesnya anak mau piano atau mau les bahasa Inggris nih. Ternyata mamanya menjelaskan ternyata bahasa Inggris itu lebih penting. Lalu juga ternyata di sekolah pun ada tentang bahasa Inggris yang mungkin belum mendalam. Jadi ujung-ujungnya mengikuti saran mama. Seperti itu. Jadi fokusnya tuh bukan keputusan siapa, tapi untuk apa, goalsnya kemana. Seperti itu. Jadi dari mama dan papanya harus kompak juga. Gitu kan, sama-sama ada pengaturan waktu, sama-sama mendukung anak secara emosional, dan yang terakhir sama-sama meluangkan waktu untuk anak. Jadi ada waktu bersama mamanya, ada waktu bersama papanya, lalu juga ada waktu bersama-sama, jadi mama, papa, dan anaknya. Seperti itu Mams. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mams, ini ada bagaimana sih Miss cara mencari kegiatan anak yang mendidik untuk di akhir pekan? Oke, ini mungkin salah satu dilemanya moms and dads ya. Apalagi yang mungkin dua-duanya sama-sama bekerja. Kalau aku intinya adalah yang mana yang paling nyaman untuk semua pihak. Jadi kan bisa aja nih ya, aku kasih contohnya, kita ke museum yuk, atau mendaki gunung gitu kan. Tapi kan kitanya pun hari Senin udah masuk lagi ya moms ya, kerja ya, jadi kan capek gitu. Jadi menurut aku harus disesuaikan juga dengan lifestyle keluarganya. Dan another keyword for me, mencoba sesuatu yang baru sekecil apapun itu mungkin bisa jadi jalan keluar untuk moms and dads. Misalnya nih, mamanya nggak biasa masak nih di weekdays. Boleh nanti waktu weekend bareng-bareng sama anak-anak dengan papanya mencoba memasak sesuatu yang simple, misalnya buat sarapan bareng, buat brunch bareng. Itu kan sesuatu yang baru. Jadi juga kita sebagai orang tua juga
bisa refresh gitu ya Mams. Lalu juga anak-anak juga belajar sesuatu yang baru seperti itu. Atau di rumah memang sudah ada yard tapi belum ada tanamannya gitu. Sesimpel misalnya kita beli aja 2 pot di depan terus kita tanam bareng gitu. Jadi nggak perlu sampai yang harus aku harus planning 1 kali 24 jam. Nanti pagi aku mau brunch sama anak-anak, lalu kedua ini, lalu ketiga ini. Yang ada nanti karena kita sudah ada plan besar gitu kan di kepala kita, waktu itu tidak terjadi dengan seharusnya, jadi stres sendiri gitu. Jadi kalau bisa tidak usah terlalu stres, cari kegiatan-kegiatan baru. Bisa dengan board game juga Mams, kayak misalnya monopoli ya, anak-anak zaman sekarang ya, ular tangga, sesuatu yang kita juga sudah lama mungkin nggak pernah main, itu boleh dieksplor juga gitu. Atau misalnya fokus sama kegiatan yang mendukung badan, fisik seperti itu, karena mungkin dengan kesibukan kita sebagai orang tua dan anak-anak pun sibuk sekali, banyak les-les di luar gitu kan, banyak kegiatan di sekolah, lalu juga mereka juga pasti sekarang kan lebih banyak ke expose ke gadget. Somehow the physical movement and physical activity itu berkurang. Jadi mungkin di weekend itu waktu yang tepat untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan fisik, jalan bersama, atau misalnya main sepeda, atau misalnya buat challenge, misalnya kita mau push up bareng nih, papanya push up, ayo 10 kali, anaknya juga kita coba belajar push up, atau misalnya yoga bareng Mams. Itu kan simple ya Mams ya, di YouTube pun yang 5 menit, 10 menit pun banyak. Jadi gitu, jadi menurut aku kuncinya adalah cari kegiatan yang sesuai sama lifestyle-nya, itu nomor 1. Kita tidak boleh memaksakan, karena kalau kita paksakan nanti hasilnya juga nggak maksimal. Kedua, cari yang hal-hal baru yang bisa dieksplor. Jadi selain itu berguna untuk komunikasi kita ke anak, kolaborasi kita ke anak, tapi juga itu merefresh kita sebagai orang tua, merefresh anak-anak juga dari stres di sekolahnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana menjelaskan ke anak pentingnya pekerjaan kita? Oke, I think ini juga sesuatu yang aku bisa relate ya Mams ya, karena juga di sini juga kan aku bekerja, papanya anakku juga bekerja, jadi memang hal seperti ini suka come up gitu. Dan coincidentally itu kemarin juga sempat ada anakku tuh share kalau temannya itu bilang mamaku itu sibuk terus, jadi nggak ada waktu buat aku gitu kan. Jadi mungkin di umur-umur segini ya, umur anakku kebetulan 10 tahun dan temannya juga 10 tahun tuh, dimana mereka lebih kritis lagi, lebih banyak masukan-masukan dari temannya. Mereka juga menanyakan ke diri sendiri, kok mamaku sama papaku sibuk terus ya gitu. Jadi memang disinilah kita mulai harus menggunakan strategi yang baik supaya anak-anak mengerti gitu. Tapi seperti yang aku bilang, kalau anakku tuh memang 10 tahun, mungkin ke moms and dads yang anak-anaknya lebih kecil itu mungkin strateginya akan berbeda. Tentu saja, karena kan mereka kemampuan kognitifnya juga berbeda ya Mams, yang mana yang sudah bisa menelaah penjelasan yang panjang dan lebih complicated, mana yang bisa lebih simple seperti itu. Jadi kalau misalnya keponakanku nih, Mam, misalnya contohnya dia itu umurnya 3-4 tahun gitu, 3-4 tahun. Jadi kalau misalnya ditanya sama temennya, sama mamanya Olin, itu kerja buat apa gitu kan. Jadi dia jawabnya, buat cari duit katanya, buat cari duit buat beli susu gitu. Jadi sesimpel itu kan mungkin anak-anak mengertinya, mamaku jam segini sampai jam segini itu akan pergi untuk bekerja gitu. Buat apa? Yaitu kita perlu mencari uang, mencari nafkah untuk membeli susu, beli mainan gitu kan, ngajak jalan-jalan. Mungkin kalau anak-anak bisa sesimpel itu. Kuncinya adalah sebenarnya dijelaskan saja gitu Mam. Kalau untuk anak-anak ya, anak-anak yang umurnya 3 sampai 5 tahun mungkin. Lalu juga kalau anak-anaknya sudah agak besar seperti anak saya, itu bisa dijelaskan pertama tentang apa, maksudnya pekerjaan kita itu ngapain sih gitu misalnya. Jadi kadang-kadang juga kalau misalnya anak-anak murid tanya, papa kamu kerjanya apa gitu. Jadi kadang-kadang mereka masih bingung nih Mams, pokoknya di kantor deh gitu. Karena kalau seperti itu kan berarti kan anak-anak belum mengerti ya Mams. Nah, itu boleh di-sharing gitu. Mungkin sesimpel misalnya dengan bahasa-bahasa sederhana nih untuk anak yang usianya 6 tahun sampai 10 tahun. Di sini mama dan papa itu membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih baik, misalnya kalau pekerjaannya sebagai trainer ya, atau misalnya pekerjaan Mams itu sebagai teacher, mama bantuin anak-anak lain untuk bisa mengerti pelajaran-pelajaran loh gitu. Atau misalnya pekerjaannya mungkin berhubungan dengan desain gitu atau arsitek, kamu lihat nggak rumahnya di situ gitu kan. Apalagi kalau ada contoh yang pas gitu ya Mam, itu
pekerjaan mama tuh yang bangun-bangun. Pertama kita gambar dulu ya nak, setelah dari gambar nanti pekerja bangunan akan membangun rumahnya. Nah di situ kan anak-anak tahu, jadi oh berarti memang pekerjaan mamaku itu dan papaku itu ada impactnya ke dunia gitu loh, beneran ada nih, nggak dibuat-buat gitu mam alasannya gitu ya. Jadi anak-anak mengerti bahwa ya pekerjaan kita ada impact ke keluarganya, ke keluarga kita sendiri dengan nafkahnya, dengan uangnya, dengan beli susunya, dengan ke playgroundnya, tapi juga ada impact ke dunia luar seperti itu. Lalu kemarin juga kita sempat bahas sih, kalau untuk weekend kalau bisa itu waktunya full untuk anak-anak di rumah. Itu juga salah satu apa ya kita bilangnya peredam ya, karena anak-anak kan pasti kan ingin gitu bersama-sama dengan orang tuanya, sama-sama mungkin meskipun mereka mengerti pekerjaan itu penting, tapi juga mereka mau dihargai atau mereka harus merasa oh aku juga penting. Gitu. Jadi selain komunikasi, memang waktu untuk bersama, waktu rutin bersama kalau bisa dalam satu hari itu ada 10 menit nih waktu makan malam. Atau 10 atau 15 menit setelah makan malam nih sebelum mereka tidur. Itu ada ngobrol gitu kan. Cerita aja mams, kayak misalnya hari ini I was having a bad day at work. Kenapa gitu kan? Ya mungkin kalau kita nggak usah cerita yang aneh-aneh ya mams ya, pasti tapi yang simpel aja. Oh tadi mama coba ngerjain ini tapi nggak bisa gitu kan, terus cuma mama juga udah coba Google ternyata masih nggak bisa gitu kan. Jadi ya capek sih, terus agak kesel juga, ceritain aja mams. Jadi mereka juga tahu kalau dalam pekerjaan itu nantinya setelah mereka besar, mereka juga tahu hal-hal seperti ini itu wajar gitu kan, yang memang mereka nanti suatu hari nanti juga akan mengalami. Gitu. Jadi sharing cerita-cerita tentang pekerjaan di rumah, jadi mereka tahu pasti pekerjaan itu impactnya apa untuk mereka, untuk dunia, dan seperti apa. Semakin mereka mengerti, semakin mereka akan memahami kalau ya memang mama papaku bekerja, tapi mama papaku tetap sayang sama aku. Goals-nya tetap ke aku sebagai anaknya dan kita sebagai keluarga. Oke Moms and Dad, sekian untuk sesi Ask Miss Yuli kali ini. Nextnya nanti juga akan ada tim Rise yang akan kembali lagi memunculkan kolom pertanyaan. Jadi untuk Moms and Dads yang belum sempat terbahas pertanyaannya, boleh ditanyakan kembali. I'm so sorry that we haven't answered your question. And then I just want to say that I'm really happy to be here and share everything with you. And I hope that we can continue supporting you and obviously your children here at Rise and everywhere else. Thank you so much. And then I'll see you in the next video. Bye bye.